Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita lanjut kisah dari Mas Wahyu, teror di desa KKN. Tapi sebelum kita masuk ke kelanjutannya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'un 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kelanjutannya. Malam pertama di sana, Wahyu serta 9 rekannya merencanakan akan melakukan besok atau dalam waktu dekat. Singkatnya, mereka akan berkeliling desa dan menemui kepala desa di esok harinya. Dan beginilah kata Pak Kades yang bernama Pak Rohmat saat Wahyu dan kawan-kawannya sudah duduk di ruang tamunya. Desa ini dikelilingi bukit dan sungai yang berarus besar. Di ujung desa ada proyek besar pembangunan jembatan. Saya harap kalau sudah menjelang malam, jangan ada yang ke sana atau ke area sungai. Begitu kata Pak Kades. Dan Yusron pun bertanya, memangnya kenapa Pak? Sungainya harusnya deras dan banyak kendaraan alat berat yang melintas. Kalau ada kegiatan di sana bagaimana Pak? Ya, Pak Rohmat sejenak diam. Seperti enggan mengatakan jawaban sebenarnya dan mencari jawaban yang lain pada kami. Jangan-jangan, misal pun ada keperluan, minta didampingi Pak Kentos. Tapi bagaimanapun jangan ke sana kalau menjelang malam atau sudah gelap, ucap Pak Rohmat agak meninggikan nada bicaranya yang membuat Wahyu, Bakti dan Yusron menaruh curiga. Kok seperti ada yang ditutupi ya? Tanya Aska dan beberapa yang lainnya. Singkatnya, mereka bersepuluh pulang dengan membawa beberapa catatan informasi, sekaligus rasa curiga tentang pantangan yang dijelaskan Pak Rohmat. Hari demi hari berlalu, semuanya sudah mulai melaksanakan program kerjanya masing-masing. Hingga di suatu saat, seorang tokoh agama setempat datang dan menghimbau agar posko untuk tidur mahasiswa dipisah antara laki-laki dan perempuan. Lalu kami pindah di mana Pak? Tanya Yusron. Ke rumah Pak Juhan. Jaraknya 2 rumah di belakang rumah ini, pungkasnya. Wahyu, Bakti dan Yusron bernafas lega karena beliau sudah menyiapkan gantinya. Sehingga mulai malam ini Wahyu, Bakti dan Yusron tidak lagi menginap di rumah Pak Kentos. Semoga saja mereka berani tidur di sini, pikir Wahyu, Bakti dan Yusron. Singkat cerita, malam pun datang. Kala itu jam sudah menunjukkan pukul 10 lebih. Tapi rapat malam itu belum juga selesai. Tika, temenin gue ke kamar mandi belakang yuk, ucap Anita. Mereka berdua ke belakang bersama-sama. Emang harus ya pakai teman? Tanya Bakti pada mereka berdua setelah kembali. Iya Ti, habisnya serem sih, terang Anita. Ternyata tidak hanya para laki-laki yang menaruh rasa serem di bagian belakang rumah ini, tapi para perempuan juga. Jadi, selama ini kalian kalau ke belakang gak pernah sendiri? Tanya Yusron pada semua perempuan. Semua mengangguk, tapi tidak dengan Melati. Memang sejak awal, Melatilah orang yang paling susah dikenali. Karena pribadinya yang pendiam dan sedikit bicara, sehingga membuat sosoknya menjadi seorang perempuan misterius. Hingga beberapa hari di sana, Melati masih menjadi pribadi yang misterius. Tidak semua di antara kami bisa bertahan lama saat ngobrol dengannya. Masalah program kerja saja, jika tidak ditanya, ia akan melakukannya sendiri. Kalau perlu bantuan bilang saja Mel,
terang Yusron pada Melati di suatu waktu. Tapi dari awal, yang kerap bersamanya adalah Rizka. Jadi Rizkalah yang kerap membantu Melati. Di suatu malam, di minggu kedua, di antara nyenyaknya tidur malam, Melati bangun dari tidurnya. Ia merasa sakit sekali di perutnya, sehingga membuatnya ingin buang air besar. Dengan mata yang masih sembab, ia bangun dan melangkah melewati Rizka dan Kaila yang tidur di sampingnya. Kala itu jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tak ada rasa ragu yang timbul di hati Melati yang saat itu hendak ke kamar mandi di dini hari dan seorang diri. Cahaya lampu yang remang-remang menyinari langkahnya. Di dalam kamarnya, Pak Kentos masih tenggelam di mimpi tidur malamnya. Terdengar dari suara dengkurnya yang terdengar Melati hingga luar kamar. Singkat cerita, Melati pun masuk ke dalam kamar mandi. Belum lama ia di dalam, tiba-tiba Melati mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan, disertai suara lirih yang terdengar seperti suara perempuan. Antara takut dan kaget, Melati berteriak kecil memanggil teman-temannya dari dalam. "Rizka, Kaila, kalian kah itu?" Hingga beberapa kali, tapi tidak juga mendapatkan jawaban. "Anita, Marta, Aska." Ia pun turut memanggil semua teman perempuannya di situ, tapi tidak juga mendapatkan jawaban. Sejak ini, Melati menyudahi dan membersihkan badannya. "Bapak," panggilnya, karena semua teman perempuan sudah dipanggilnya dan tidak ada jawaban. Kali ini, sambil menempelkan telinganya ke pintu kamar mandi. Tapi lagi-lagi hanya hening yang ada. Tak ada balasan dari suara panggilan Melati dari balik pintu kamar mandi. Kini, jantungnya makin berdegup kencang. Baru saja ingin membuka pintu untuk menyudahi ketegangan malam itu, tapi rasa takut dan tegang Melati pun memuncak. Tatkala suara langkah dan suara lirih yang tidak ia ketahui tuanya semakin mendekat dan terdengar semakin jelas. "Siapa di luar? Tolong jangan bercanda!" teriaknya sekali lagi dengan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Melati hanya diam mematung di dalam. Ingin rasanya ia keluar dan berlari membangunkan teman-temannya. Tapi ia takut jika yang di luar adalah orang jahat yang sedang berjaga menunggunya keluar. Cukup lama Melati di dalam, hingga tiba-tiba suara itu hilang bersamaan dengan angin yang tiba-tiba menghempas tubuh Melati cukup kencang. Setelah itu, perlahan Melati membuka pintu, memastikan jika di luar memang tidak ada siapa-siapa. Setelah aman, tanpa berpikir, dengan cepat Melati keluar dan kembali ke kamar. Dengan napas terengah dan langkah cepat, hingga tanpa sadar, langkahnya menyenggol Rizka dan Kaila, sehingga membuat mereka berdua bangun dari tidurnya. "Apa sih Mel? Jam berapa ini ya?" gerutu Rizka yang kesal karena terganggu tidurnya. Enggak apa-apa, sudah tidur lagi saja," ucap Melati menutupi kejadian yang menimpanya barusan. Di dalam kamar, di antara Kaila dan Rizka, Melati melamun, berpikir sebenarnya siapa yang mengganggunya tadi. Tapi di tengah pikirannya yang tengah bingung, tiba-tiba suara itu muncul lagi dan sampai di telinga Melati. Tapi kali ini lebih jelas dari saat ia di dalam kamar mandi. Suara lirih itu kian lama kian jelas. Pintu kamar yang ternyata tidak ditutupnya rapat membuat Melati bisa melihat keadaan luar dengan jelas. Tidak kehabisan akal, dengan kain kerudungnya Melati menutup dua matanya sampai menyisakan sedikit celah untuknya bisa melihat. Di antara kainnya itu, ia melihat nenek-nenek tua mengenakan kebaya putih berjalan dari arah dapur ke kamar mandi dengan kaki yang diseret sambil mengeluarkan suara lirih dari mulutnya. Tapi Melati hanya melihatnya dari samping,
sehingga belum jelas bagaimana wujud wajahnya. Dengan cepat Melati menutup matanya rapat-rapat dan membelakangi pintu agar pemandangan menyeramkan itu tidak lagi menghantui penglihatannya. Sampai beberapa saat, suara itu menghilang lagi dengan sendirinya. Sementara Melati masih susah untuk kembali memejamkan matanya setelah apa yang ditemuinya malam. As-sholatu khairum minan naum. Ya, suara azan berkumandang. Tandanya subuh sudah datang. Satu persatu seisi rumah bangun. Mel, sudah bangun toh? Ucap Kayla saat baru saja bangun dari tidurnya. Loh, kamu belum tidur? Ucapnya lagi setelah memperhatikan mata Melati yang masih segar, tidak seperti orang yang bangun tidur. Setelah bangun tadi, aku gak bisa tidur lagi, jawab Melati dengan wajah lemas. Memangnya kamu memikirkan apa, Mel? Tanya Kayla lagi. Hanya gak bisa tidur saja, jawab Melati yang masih tidak ingin cerita tentang kejadian yang menimpanya semalam, bahkan pada Rizka, teman yang kerap bersamanya. Paginya, setelah sarapan dan setelah beberapa anak melaksanakan program kerja di sekolah, Pak Kentos mengatakan akan mengajak anak-anak ke sungai ujung desa di dekat proyek pembangunan jembatan sana. Belum terlalu siang, kurang lebih pukul 10.30. Jarak ke sana sebenarnya tidak jauh jika ditempuh dengan kendaraan atau sepeda. Dan dengan berjalan kaki pun bisa, hanya saja akan menghabiskan waktu cukup lama, 30 menit, jika menempuhnya dengan jalan kaki. Beberapa anak pun teringat dengan perkataan Pak Rahmat soal tempat itu. Bukannya itu tempat yang dimaksud Pak Kades ya? Tanya Bakti pada Wahyu. Kayaknya sih iya, tapi ini kan siang, jadi tidak masalah jika kita ke sana, seletuk Yusron. Singkatnya, kendaraan berhenti di sebuah tanah lapang dengan 3 gubuk bambu berdiri kokoh di atasnya. Ya, kita sudah sampai, ujar Pak Kentos. Tidak semisterius yang dikatakan Pak Kades. Wahyu dan teman-temannya malah merasakan jika tempat ini alami dan asri, dengan latar pegunungan dan sungai besar di dekatnya. Semedir angin pun sejuk jika dirasakan di atas gubuk bambu. Serta tak jauh dari situ tampak proyek jembatan yang dikatakan Pak Kades. Jembatan yang dibangun dengan bongkahan besi besar yang nampaknya akan menjadi ikonis desa ini jika jembatan itu selesai digarap. Jam segini saja sejuk, apalagi kalau sore ya, terang Rizka. Semua anak mengiyakan ucapannya. Ya tapi kalau sore menjelang malam jangan kesini ya, ujar Pak Kentos. Memangnya kenapa Pak? Kata Pak Kades juga begitu. Padahal tempat ini sejuk, apalagi kalau sore, ucap Bakti. Ndak kenapa-kenapa mas, pamali saja kalau kata orang sini, jawab Pak Kentos dengan wajah seperti menyembunyikan jawaban yang sebenarnya. Gelap juga di sini kalau malam, tidak ada penerangan sama sekali, imbuhnya. Jalan yang masih tanah bercampur kerikil batu adalah jalan satu-satunya ketika akan kemari dari desa ini. Terlebih gak ada lampu sekali di kanan kiri jalannya. Jadi ada benarnya juga perkataan Pak Kentos barusan. Mel, besok temani aku ke sungai yuk. Aku ada program kerja di sana besok, pinta Rizka pada Melati saat di kamar. Jam berapa? Jam 3 Mel, setelah asyar. Gak ingat apa dengan pesan Pak Kades dan Pak Kentos? Tanya Melati. Gak lama kok, lagi pula kan kesananya jam 3. Nanti kalau sudah 4:30 kita pulang, kan masih terang jam segitu, pungkas Rizka. Melati diam sebentar, namun setelah memikirkan bahwa Rizka sudah sering membantunya, maka giliran dia yang membantu Rizka besok. Melati pun setuju. Besoknya sekitar jam 2 siang,
Sepulang mengajar anak-anak desa mengaji, Rizka dan Melati pun bersiap. Di sana, Rizka akan melaksanakan program kerja literasi menulis impian dengan anak-anak desa. Seiring dengan Rizka yang bersiap dan dibantu Melati, satu persatu pun anak-anak datang. "Tunggu di depan dulu ya, Dek. Kumpul di situ dulu," terang Rizka. Setelah semuanya siap dan anak-anak sudah datang, mereka berangkat dengan jalan kaki. Beberapa anak tampak jalan dengan menenteng tas sekolahnya. Sebagiannya lagi ada yang hanya menggenggam buku tulis yang dilipatnya. Rizka memilih jalan yang melintasi area persawahan dengan lebar yang hanya 1 meter dan beralaskan tanah, membuat mereka kudu ekstra hati-hati. Terlepas dari semua itu, suasana desa sangat terasa di sini. Udara sore yang segar dengan pemandangan indah pun menjadi santapan lezat bagi mata sore itu. "Mau kemana, Mbak?" tanya setiap warga yang papasan dengan rombongan Rizka. "Mau main ke sungai, Bu." "Pak," jawabnya. "Mau ada apa, Mbak, kok sama anak-anak?" tanya salah satu warga. "Ada kegiatan, Bu." "Iya, ngajak anak-anak." "Hehehe," jawab Rizka sambil sedikit tertawa. "Hati-hati ya, Mbak, sudah masuk sore." Iya, hampir setiap warga yang dijumpainya mengatakan demikian. Namun, Rizka masih merasa yakin kalau semuanya akan aman. Terlebih program kerjanya akan diadakan di atas gubuk kemarin, jauh dari arus sungai. Semilir angin sore menyertai Rizka dan Melati yang sedang berkegiatan dengan anak desa. Dengan duduk bersila di atas gubuk bambu, Rizka memulai kegiatannya, yakni mengarahkan anak-anak menulis cita-cita dan impiannya di atas kertas yang telah disediakannya. "Aku mau jadi polisi. Aku pengen jadi pilot. Oh, kalau aku dokter," ucap para anak-anak yang antusias melontarkan setiap cita-cita dan impiannya. Singkat cerita, cahaya matahari perlahan turun saat jam menunjukkan hampir pukul 5 sore. Sesuai pesan Pak Rohmat, lantas Rizka yang dibantu Melati mencukupi kegiatannya dan bergegas pulang. Anak-anak pulang dengan riang dan senyum yang mekar di wajahnya. Namun, di antara suasana yang sedang gembira, tiba-tiba hal janggal datang dan merubah suasana seketika. Bagaimana tidak, saat Rizka tengah bercanda dengan anak-anak, tiba-tiba Rizka mendapati Melati yang berjalan lebih dulu dan malah berlawanan arah dengan jalan pulang. Anehnya, langkah tertuju pada lahan kosong dekat sungai, yang di sana juga berdiri tegak beberapa pohon kelapa. Dek, sebentar," ucap Rizka pada anak-anak yang berjalan mendahuluinya. Rizka diam sejenak melihat Melati. "Mel, kamu cari apa?" tanyanya. "Itu ke sana," jawabnya. Rizka bingung dengan yang dimaksudnya. "Mel, gak ada apa-apa di sana." Kali ini, tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Melati. Melihat itu, Rizka ditemani beberapa anak-anak mengejar Melati yang kian jauh. "Hei!" hentak Rizka sambil menepuk bahu Melati. Melati pun terperanjat. Kenapa, Riz?" tanya Melati. "Kenapa? Kamu yang kenapa, Mel?" Aku gak kenapa-kenapa kok," terang Melati. Ia merasa tidak sedang terjadi apa-apa padanya. Misi mbah," seletuk anak-anak yang malah bercanda demikian. "Hus, ayo pulang. Sudah hampir maghrib. Ayo Mel, nanti saja dibahas di posko," ujar Rizka pada Melati dan anak-anak. Kemudian anak-anak satu persatu pulang, seiring dengan jalan yang hampir tiba di posko KKN. Sedari tadi, Melati tampak diam dan berbeda dari biasanya. Pandangannya terlihat berbeda dan beberapa kali melamun tatkala Rizka mengajaknya bicara. Keadaan ini mulai disadari Rizka sejak kejadian tadi. Oh ya, buat teman-teman yang masih bingung, posko utama KKN penulis ini berada di rumah Pak Kentos, tempat di mana para perempuan menginap. Walaupun penulis ini, Mas Wahyu, Bakti, dan Yusron menginap di rumah yang berbeda, tapi untuk berkegiatan, rapat, dan sekretariat ada di rumah Pak Kentos. Sampai sini jelas ya?
Dari mana kalian? Tanya Aska yang sedang berada di beranda rumah menyambut kedatangan Rizka dan Melati. Dari sungai yang kemarin, jawab Rizka. Jam berapa ini? Bisa-bisanya kalian sampai jam segini baru dari sana? Nanti saja aku jelaskan, terang Rizka. Melati masih sama dengan keadaan tadi, diam. Aska hanya melihatnya dengan heran. Singkat cerita, malamnya setelah maghrib semuanya berkumpul di ruang tamu untuk sekedar bersantai. Dengan wajah yang melas dan murung, Melati duduk di kursi, sementara yang lain sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Riz, itu si Melati kenapa? Tanya Yusron dan Aska pada Rizka. Kira-kira Melati kenapa ya? Habis dari sungai kok murung dan melas gitu wajahnya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Sampai sini dulu ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak kisah ini di sini. Dan makasih juga nih buat Mas Wahyu. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih ya.